Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Aku bangga menjadi anak pramuka SIT, anak pramuka SIT di Usama. Aku bangga menjadi anak pramuka SIT, anak pramuka SIT di Usama. Sekali, tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik penggalang yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Adik-adik penggalang yang kakak cintai, hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Heru, dan materi pada hari ini adik-adik akan mempelajari tentang pengetahuan umum kepramukaan, terutama di kepramukaan tingkat penggalang. Nah, bagaimana, apa materi dan pelajaran pada hari ini yang akan diketahui oleh adik-adik? Silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik penggalang yang kakak sayangi, pada hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan umum gerakan pramuka. Berbicara tentang gerakan pramuka di Indonesia, maka untuk mengetahuinya kita perlu mengetahui dulu pengertian dari apa yang dimaksud dengan gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah sebuah suatu kegiatan pendidikan di luar sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang menarik dan dilandasi oleh prinsip dasar dan metode kepramukaan dengan tujuan utama pembentukan karakter yang luhur. Gerakan pramuka ini kemudian masuk ke dalam sekolah karena memang ada peraturannya, sehingga diperbolehkan dan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di seluruh sekolah dari SD, SMP sampai dengan SMA. Adik-adik penggalang yang kakak cintai, fungsi dan tujuan dari adanya gerakan kepramukaan ini, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dulu. Fungsi dari kegiatan gerakan pramuka ini yang pertama adalah sebagai wadah dalam melakukan kegiatan yang menarik bagi anak muda. Makanya pramuka itu adalah mempunyai kepanjangan Praja Muda Karana. Praja itu adalah wadah, muda itu anak-anak muda, karana itu adalah berkarya atau melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian fungsi yang kedua, adik-adik semuanya, yaitu adalah sarana pengabdian bagi orang dewasa. Kita nanti akan mengenal ada 3 anggotaan kepramukaan, itu ada yang namanya anggota muda dan anggota dewasa. Nanti kita akan sampaikan di selanjutnya. Kemudian yang ketiga, adik-adik semuanya, yaitu alat bagi masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Kemudian tujuannya, tujuan adanya gerakan pramuka ini yang pertama diharapkan adalah tujuannya adalah diharapkan anggota pramuka atau menjadi manusia yang berkepribadian, berkarakter, dan mempunyai keyakinan agama yang kuat. Makanya kemudian di dalam dasar dharma itu masuk pada yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tujuan dari gerakan pramuka ini adik-adik semuanya memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, sehat dan kuat jasmaninya. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa seorang mukmin yang kuat itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan dari gerakan pramuka ini adalah bahwa anggotanya siap menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang berumur berapa? 76 tahun. Adik-adik,
penggalang yang kakak cintai, ya, di dalam gerakan pramuka ini menganut yang disebut dengan prinsip dasar, dan ini sangat fundamental, sangat penting sekali dan harus ada pada setiap anggota pramuka. Ya. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ini makanya di Dasa Dharma, di Trisatya, kemudian di Dharma, Trisatya dan semuanya itu prinsip dasar yang pertama ini iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi menjadi jiwa, ya, menjadi jiwa dalam gerakan kepramukaan. Kemudian yang kedua, adik-adik semuanya, ya, yaitu peduli, ya. Baik itu peduli terhadap bangsa dan tanah air, kemudian peduli sesama hidup dan peduli dan alam seisinya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu peduli terhadap diri pribadi, ya. Jadi seorang anggota pramuka wajib peduli pada diri pribadinya masing-masing, mampu menjaga kesehatan dirinya, kemudian mampu membedakan mana yang terbaik bagi dirinya dan sebagainya. Jadi peduli terhadap diri pribadinya. Keempat, ya, yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka, ya, kode kehormatan pramuka. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Adik-adik penggalang yang kakak cintai. Nah, tadi disebutkan di dalam definisi, di dalam pengertian ada yang disebut dengan metode kepramukaan. Ya. Metode kepramukaan yang pertama yaitu, ya, pengamalan kode kehormatan pramuka. Ya. Pada tingkatan penggalang yang adik-adik sekarang berada, kode kehormatannya adalah Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Ya. Jadi adik-adik, ya, mesti tahu dan juga mengamalkan, ya, mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Kemudian yang kedua, ya, metode kepramukaan itu memakai yang disebut dengan learning by doing. Ya. Jadi metode pembelajaran pada pramuka lebih banyak dititik tekankan pada praktek, sehingga setiap anggota mendapatkan experience, ya. Jadi mendapatkan pengalaman, ya, yang tidak terlupakan, ya, di dalam belajar kepramukaan. Kemudian yang ketiga adalah sistem bergu, ya. Ya, jadi kalau di siaga itu namanya barung, ya, kalau di penggalang adalah bergu. Makanya kemudian ketika membentukkan regu ada yang namanya pinru, wapinru, ya, di dalam penggalang. Nah, sistem bergu ini mengajarkan kepada setiap anggota, ya, kepada anggota untuk bisa living together, ya. Jadi bisa hidup bersama dan bisa saling bekerja sama, ya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu metode kepramukaan yang keempat, ya, kegiatan yang menantang, menarik, ya, dan mengandung pendidikan, ya, yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani dari adik-adik semuanya, ya. Ya. Kemudian yang kelima, adik-adik penggalang yang kakak cintai, ya, kegiatan dari metode kepramukaan ini yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Ya. Nah, kegiatan ini yang dilakukan di alam terbuka akan melatih adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang mandiri dan survival, ya. Jadi mandiri dan survival, mampu bertahan hidup, karena diharapkan, ya, nantinya adik-adik mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh adik-adik sendiri di alam terbuka. Kemudian yang keenam adalah kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Anggota dewasa di sini berfungsi adalah untuk membimbing adik-adik dan mengarahkan adik-adik sebagai anggota muda. Dan inilah yang kemudian kita kenal dengan sistem Among. Ya. Kemudian yang ketujuh, adik-adik semuanya, ya, adalah sistem tanda kecakapan. Ya. Ya. Nah, bagi adik-adik anggota penggalang yang mampu di bidang tertentu akan mendapatkan tanda kecakapan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Ya. Kemudian yang kedelapan, adik-adik semuanya, sistem
dalam pembelajaran itu memakai sistem satuan terpisah, ya. Ini seharusnya ada di Penggalang sudah diterapkan, ya. Yaitu dalam pramuka itu menganut sistem satuan terpisah antara putra dan putri, ya. Ini. Kemudian metode kepramukaan yang terakhir adalah menggunakan kiasan dasar sesuai dengan perkembangan dari anggotanya. Kita lihat kalau ada warna, ya. Kalau di siaga itu biasanya pakai hijau, ya, lambangnya hijau. Kemudian kalau di Penggalang lambangnya apa? Adik-adik semuanya? Iya, betul. Warnanya merah, ya. Nanti meningkat lagi, ya. Di Penegak apa, di Pandega apa, semuanya akan menggunakan kiasan-kiasan, ya, dasar-dasar itu. Ya. Ya. Kemudian yang ini kakak kenalkan kepada adik-adik Penggalang, ya, tanda kecakapan umum, ya, tanda kecakapan umum pada Penggalang. Nah, pernah lihat adik-adik semuanya? Nah, ini ada Penggalang Ramu, ya. Kemudian ada Penggalang Rakit dan ada Penggalang Terap. Nah, adik-adik ini yang kelas 5 dan kelas 6 ini masuk pada tingkatan Penggalang Ramu, ya. Penggalang Ramu, ya. Rakit dan Terap itu nanti masuk di SMP, ya. Jadi di baju adik-adik ini menggunakan Penggalang Ramu, ya. Kemudian adik-adik semuanya, ya, kita lanjutin, ya. Tanda kecakapan khusus, ya. Kira-kira apa ya adik-adik, ya? Tanda kecakapan khususnya, ya. Kita lihat adik-adik. Nah, ini dia, ya. Tanda kecakapan khususnya pada Penggalang itu ada 10 yang wajib, ya. 10 yang wajib. Yang pertama itu berkemah, ya. Jadi berkemah, ya. Nanti ada ketentuannya adik-adik, ya. Berkemah. Kalau sudah berkemah berapa hari itu nanti adik-adik berhak, ya, untuk mendapatkan tanda berkemah. Kemudian gerak jalan, ya, melalui rute sekian kilometer, ya, nanti berhak mendapatkan gerak jalan. Kemudian juru kebun, kemudian juru masak, ya, kemudian keamanan kampung, ya. Kemudian itu ada P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian tanda tanda menabung, ya, TKK tanda menabung. Kemudian TKK pengamat, ya. Kemudian ada TKK pengatur rumah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah TKK menjahit, ya. Jadi keterampilan-keterampilan ini yang mestinya menjadi dasar bagi adik-adik Penggalang, ya, yang harus dipunyai untuk mendapatkan tanda-tanda kecakapan khusus Penggalang, ya. Ada berkemah, kemudian masak, ya, jahit, mengatur tata rumah, dan P3K dan sebagainya. Ada 10 yang wajib. Baik, adik-adik yang kakak cintai, ya. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya tentang keanggotaan, sekali tepuk pramuka. Ya. Kita lanjutkan, adik-adik semuanya. Ya, tentang keanggotaan, ya. Keanggotaan kita lihat. Nah, ada yang disebut dengan anggota muda, ya. Anggota muda itu apa saja? Kita lihat, ya. Jadi siaga itu umur 7 sampai 10 tahun. Nah, jadi kelas 1 sampai ke kelas 4, ya. Kelas 4 itu sekitar umur 7 sampai 10 tahun itu masuk dalam kategori anggota muda siaga. Kemudian yang kedua Penggalang, ya. Penggalang itu usianya 10 sampai 15 tahun, ya. Kemudian yang ketiga Penegak, ya, usianya 16 sampai 20 tahun. Dan yang keempat adalah Pandega, usianya 21 sampai 25 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah anggota dewasa, ya. Anggota dewasa ini terdiri dari yang pertama adalah anggota dewasa biasa, ya. Kemudian yang berikutnya anggota mitra, ya.
Jadi seperti itu. Ya. Kayak misalnya kakak ini masuk pada anggota dewasa biasa. Ya. Sedangkan mitra itu yang di luar dari kepramukaan, yang bermitra dengan kegiatan-kegiatan di kepramukaan. Kemudian yang berikutnya anggota luar biasa. Ya. Ini anggota luar biasa ini yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang punya kebutuhan khusus atau mungkin ada kekurangan di dalam jasadnya. Ya. Itu nanti masuk yang mereka senang, yang mereka masuk dalam kepramukaan, itu namanya anggota luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah anggota kehormatan, ya. Anggota kehormatan, ya. Jadi misalnya kita mengadakan kegiatan, kemudian ada tamu atau misalnya dari tamu dari kita mendatangkan anggota dari kegiatan yang ada yang kita laksanakan, ini anggota kehormatan. Bisa mungkin dari dinas apa dan dinas dinas-dinas yang lainnya, itu menjadi anggota kehormatan. Kemudian yang berikutnya adalah moto dan lambang, ya, dari gerakan pramuka. Moto, ya. Moto dari gerakan pramuka ini adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, lambang. Ya. Lambang dari gerakan kepramukaan ini adalah bayangan tunas kelapa atau siluet, ya. Siluet tunas kelapa. Ya. Ini. Ya. Kemudian arti kiasan dari bayangan atau bayangan tunas kelapa ini adalah apa? Pramuka itu adalah sebagai tunas bangsa. Ya. Jadi tunas kelapa, ya, tunas pramuka itu sebagai tunas bangsa. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Jadi, ya, ada tunas kelapa, kemudian daun kembarnya itu melambangkan satuan terpisah. Ya, daun kembangnya menggambarkan satuan terpisah, putra dan putri. Kemudian tempurungnya itu satu karena putra dan putri bergabung dalam satu wadah yang disebut gerakan pramuka. Sedangkan ada akar tunasnya hanya satu, melambangkan bahwa gerakan pramuka hanya memiliki aturan yang satu, jadi aturannya sama. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik semuanya. Kakak ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, ya. Salam pramuka. Ya, baik adik-adik penggalang yang kakak cintai, demikian tadi materi pengetahuan umum tentang kepramukaan, ya. Dan yang berikutnya tugas adik-adik semuanya adalah adik-adik nanti berfoto, ya, memakai pakaian pramuka lengkap, kemudian memegang gambar tunas kelapa, ya. Gambar tunas kelapa yang sudah adik-adik bikin, dikasih warna, kemudian dipegang oleh adik-adik, ya, dan adik-adik memakai pakaian seragam pramuka penggalang lengkap, ya. Kemudian foto itu, ya, kemudian dikirim ke GC. Itu saja dari kakak, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.